Teman-teman, kali ini saya akan mencoba ya memasang sebuah plastik Polarizer TV LCD ya. Oh ya, untuk diketahui bahwa kalau kita baru beli ya, ini melengkung ke bawah. Ini di bawah ini ada lemnya, kemudian yang di atas nggak ada lemnya. Jadi memang ini terdiri dari dua lapis plastik ya teman-teman, yaitu plastik pelindung itu yang enggak ada lemnya di atas, kemudian yang bawah tadi ada lemnya. Setelah tadi kaca sudah bersih, kita paskan ya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk frame besinya teman-teman, saya tidak lepas ini sengaja ya teman-teman, agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan ya. Biasanya kalau ini dilepas, nanti ketika kita memasang kembali, terkadang ya atau kebanyakan layarnya ini menjadi bergaris, ada garisnya, atau juga kadang ngeblok ya teman-teman. Atau yang paling parah saya pernah mengalami itu gambar jadi ngeblank. Makanya saya sekarang tidak lagi ya membongkar casing daripada LCD-nya, maksud saya casing atau frame besinya ini. Oke teman-teman, nanti padahal ya teman-teman perlu diketahui bahwa plastik polarizer ini ukuran ini sebenarnya sudah pas ya kalau kita buka framenya. Namun karena kita tidak membuka frame daripada LCD-nya atau pelindungnya ini, kita akan memotong ya beberapa mili atau senti ya. Nah, caranya kita paskan dulu ya ke pojok ini. Dan kita coba dulu layarnya ini ya. Sudah benar-benar gambarnya sudah jelas ya teman-teman. Ya, berintiknya sudah jelas, artinya sudah benar ya posisi daripada polarizernya. Karena kalau terbalik biasanya gambarnya itu jelek, jadi agak kusam. Nah, kalau ini jelas ya. Oke ya, setelah kita mencoba seperti ini ya, nih sudah jelas. Dan posisinya ya teman-teman, ini di pojok ya, di pojok daripada frame dan layar ini. Seharusnya itu kan pas ya teman-teman, tapi karena saya mau potong, jadi kita harus geser seperti ini ya, dipaskan di pojoknya seperti ini. Apakah nanti tidak akan menyebabkan dia mudah melupas? Tidak ya teman-teman, nanti karena lem atau stikernya itu sangat kuat, atau perekatnya sangat kuat sekali ya teman-teman. Bisa dibuktikan ya, kalau kita salah, kita coba tarik atau lepas kembali itu sangat kesulitan ya. Jadi memang dijamin kuat ya. Nah, apalagi nanti setelah ditutup ya, itu akan tertutup casing TV-nya, jadi tekanannya 2 kali ya, jadi lebih aman ya. Kita luruskan ya seperti ini teman-teman. Jangan sampai ada telah atau miring ya teman-teman. Nanti kalau miring kita nanti kerepotan ya, karena ini benar-benar harus tepat di frame yang hitam ya. Itu ada hitam-hitam ya teman-teman, yang dari layar LCD-nya sendiri itu ada pembatas teman-teman yang hitam itu ya. Makanya kita nyalakan seperti ini biar kelihatan. Nah, setelah kira-kira sudah pas, maka kasih isolasi atau selotip lah ya teman-teman seperti ini. Gunanya adalah yang pertama untuk meluruskan agar pas ya, jadi teman-teman nanti tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Kemudian kita sambil agak ditekan sedikit kayak gini biar rata ya teman-teman. Dan sekaligus ya fungsi isolasi itu juga untuk agar plastik polarizernya ini juga rata ya, karena kalau kita baru beli itu melengkung ya, karena dia digulung ke sebuah kayak silinder ya. Jadi teman-teman, karena itu tujuannya untuk keamanan agar tidak sobek atau tertonjok ya. Setelah seperti ini ya teman-teman, kita kasih ya kalau bisa sebanyak mungkin sih. Cuma kalau saya seperlunya ya, yang penting plastiknya ini, plastik polarizernya ini bisa terlihat rata dan rapi.
dengan cara dinyalakan TV-nya, maksudnya adalah agar kelihatan ya teman-teman, ke frame maksudnya sebelah pinggirnya ini. Nah kalau putih seperti itu kan nanti jadi gambarnya tidak terlihat ya. Tentunya kelebihannya nanti kita potong ya teman-teman, baik dari atas ataupun dari samping. Ya, setelah kita kasih isolasi dan sudah rata ya teman-teman, kita akan memotong di sini ya, ke ujung sana ya. Kita kasih tanda ya teman-teman, nanti biar lebih mudah ya, pakai spidol permanen. Kemudian yang di atas juga nanti kita tandai ya, dan kita potong. Ya, gunakan sebuah penggaris yang cukup baik ya teman-teman, jadi lentur tapi tidak seperti menggunakan logam karena dapat melukai plastik polarisernya ya. Ya saya tadi tandai seperti itu ya teman-teman, seperti ini. Ya, setelah rata dan kita potong ya teman-teman, kita gunakan cutter untuk membuka plastik pelindungnya atau untuk plastik stikernya ya teman-teman, lemnya agar bisa kita tempelkan ke layar panel LCD-nya. Seperti ini ya teman-teman. Ya, di pojokan kita tadi siapkan cutter, dan juga ini adalah bekas kartu perdana atau kartu ATM. Nah fungsinya untuk menggosok seperti ini ya teman-teman. Nah inilah sebelah kunci kenapa bisa rata ya, tanpa gelembung. Jadi bisa memasang polarizer TV LCD tanpa gelembung. Ini kuncinya tadi ada di situ, menggunakan bekas kartu perdana atau ATM yang rusak. Nah kita buka ya teman-teman, di bawah ini yang ada lemnya, dan ini memang sangat tipis sekali ya teman-teman. Kadang-kadang saya sendiri agak ini ada nggak ya lemnya, karena susah banget teman-teman. Memang kenapa? Karena tipis sekali ya, jadi harus pelan-pelan dan sabar teman-teman. Yang atas yang nggak ada lemnya, ini nggak ada lemnya. Nah ini yang agak susah ya, biasanya yang bawah teman-teman yang ada lemnya. Ini tipis sekali. Nah ini harus 1 cm 1 cm ya teman-teman. Memang harus sabar, tapi hasilnya memuaskan. Ya seperti ini teman-teman. Kita tekuk seperti ini, kurang lebih 1 cm seperti ini ya teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman. Nah ini setelah rata, kita bisa dorong menggunakan ini tadi ya, bekas kartu perdana atau ATM yang rusak, yang nggak dipakai maksud saya. Seperti ini ya teman-teman. Kita dorong pelan-pelan saja, nggak usah terlalu buru-buru, karena ini kunci daripada memasang polarizer yang baik, mulus tanpa gelembung. Kuncinya ada di sini teman-teman. Harus benar-benar pelan dan juga sabar. Kita arahnya ke sana ya teman-teman ya, arahnya ke sana.
Ya. Setelah sini sudah cukup yakin ya teman-teman, ini sudah benar-benar rata dan tidak ada gelembung ya teman-teman. Ya, bisa kita arahnya ke depan sana. Nah, seperti ini. Tetap pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Ya, teman-teman bisa lihat ya secara dekat. Ya, di sini sangat rata ya teman-teman. Tidak ada gelembung ya. Kalau di cahaya ya dari kamera saya, yang ada gelembung ya teman-teman. Ini belum saya buka plastik penutup atau pelindungnya. Kalau sudah buka ini mulus banget. Ya, jadi seperti itu terus ya teman-teman. Digosok sampai dengan akhir ke sana ya, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kalau untuk hasil terbaik sebetulnya menggunakan kain teman-teman, karena menggunakan kain ini hasilnya lebih lembut ya, penekanannya kita bisa tidak khawatir kacanya pecah. Ya, saya udah siapkan ya teman-teman. Ya, jadi tadi ya bekas SIM atau kartu perdana atau apa ATM yang sudah nggak dipakai ini kasih kain seperti ini teman-teman. Ini tujuannya adalah biar lebih mudah menekannya. Jadi kita nggak khawatir kaca yang ada di sini itu pecah karena kena tekanan. Ya, ini lebih enak teman-teman, lebih nyaman. Nah, ini dia langsung menempel, tuh langsung menempel dibanding tadi tanpa menggunakan kain. Ini langsung menempel ya teman-teman. Bisa teman-teman praktekkan sendiri bagi teman-teman yang memang sedang mengganti lapisan Polaris seperti ini. Ya, kita teruskan ya teman-teman sampai selesai. Nanti akan saya videokan kembali setelah selesai dan lihat hasilnya. Karena ini butuh waktu cukup lama ya teman-teman, dan harus sabar. Ya, ini progresnya ya sudah 1/4 ya dari layar. Kita akan teruskan nanti ya teman-teman. Jadi kita pelan-pelan saja. Ini nggak ada gelembung ya, nggak kelihatan ada gelembung sama sekali. Ini mulus. Kalau kotor ini bisa kita bersihkan nanti di akhir. Tapi yang penting nggak ada gelembung ya teman-teman. Kalaupun ada itu wajar lah ya teman-teman, karena kita bukan pabrik ya. Kalau pabrik itu menggunakan alat pressure mesin ya, mesin kayak laminating, jadi dia bisa presisi sekali ya. Kalau kita itu udah untung lah kita bisa memasang gelembungnya ada 1 atau 2 atau berapa, tidak banyak ya, itu udah untung. Ya, akan saya lanjutkan ya teman-teman nanti setelah setengah
kita akan video lagi. Ya, ini sudah hampir setengah lebih ya teman-teman. Saya memasang polarisernya. Ini nggak ada gelembung ya. Kalaupun ada itu tipis sekali ya, jadi nggak kelihatan mengganggu. Wajar lah karena kita sebagai bukan mesin ya. Kalau mesin mungkin bisa sempurna ya. Kalau ini tangan segini sudah bagus. Ya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah teliti. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nanti setelah selesai saya akan video lagi. Ya, ini sudah saya pasang polarisernya ya teman-teman. Teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat tidak ada gelembung yang berarti ya teman-teman, mulus. Sekalipun ada sedikit banget itu wajar lah teman-teman ya, karena kita bukan mesin sehingga dia kalau ada sedikit itu wajar. Sekarang saatnya kita coba ya teman-teman, seperti apa gambarnya. Cara ini sekaligus untuk menghangatkan lemnya ya, biar bisa merekat dengan sempurna. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman, ini bagus, nggak ada cacat. Ya, jadi dengan tidak melepas frame ya yang besinya tadi, itu kita menghindari resiko bergaris, ngeblok atau bahkan ngeblank ya teman. Ini nggak saya sengaja, saya nggak lepas ininya. Seharusnya memang harus dilepas teman-teman biar lebih enak memasangnya. Oke ya teman-teman ya, udah bagus, tidak ada cacat yang berarti. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Saya namanya jalan udah nikah nih resmi segala macam ya, kita jalankan aja. Saya sih kan lihat lah, kehidupan saya kan emang ya bikers, main di motor kan, pasti butuh kebebasan ya. Kalau dibilang kita ya bisa lihat lah dalam 1 tahun ini, hampir saya nggak pernah main motor kan, ya motor. Tapi kan nggak mungkin juga, saya pemimpin harus ngikutin, terus sementara bisnis saya adalah harus di luar gitu. Dengan saya